Halo Sobat AST, perkenalkan saya dengan Dr. Anwar Hadar Tanjung, SHMH CMED. Di sini saya sebagai Managing Partner di AST Law. Jadi maraknya perihal pemberitaan adanya seseorang yang memelihara hewan landak dan dikenakan pidana itu 3 tahun penjara, kurang lebih 3 tahun penjara. Nah, ada beberapa pertanyaan yang masuk ke email saya mengenai, yang pertama itu mengenai apakah boleh hewan yang dilindungi itu diperjualbelikan. Nah, berarti kita masuk ke dampak hukumannya terhadap penjual tersebut. Jadi gini loh, jawabannya tentu saja baik yang memelihara maupun memperjualbelikan tidak boleh. Jadi kalau kita berbicara boleh atau tidaknya itu lebih tepatnya di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 di dalam pasal 21 ayat 2 dikatakan setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, mengangkut atau memperdagangkan satwa liar dilindungi baik dalam keadaan hidup ataupun keadaan telah mati. Nah, jelas tuh di situ dilarang, yang perjualbelikan juga dilarang. Nah, terus pertanyaan kedua muncul lagi, apakah boleh kita memelihara hewan yang dilindungi di Indonesia ya? Jawabannya terkait dengan jawaban tersebut sudah saya jawab juga dalam poinser tersebut ya. Pada intinya pecinta satwa harus lebih selektif dalam memilih binatang peliharaan. Jangan sampai terlanjur membeli hingga memelihara hewan yang dilindungi oleh undang-undang. Hal ini tak lain karena binatang tersebut memang dilarang untuk dipelihara dan akan ada sanksi bagi pihak yang melanggarnya ya, kecuali jika mengantongi izin dari penangkaran ya. Nah, contohnya kalau kita lihat itu beberapa selebgram kita, bahkan ada beberapa pejabat kita yang memelihara kayak hewan buas, kayak contohnya itu misalkan macan ataupun singa ya, itu mereka pasti sudah mengantongi izin. Saya nggak perlu sebutkan siapa namanya yang memelihara, jelas sudah diketahui bersama mereka sudah memiliki izin untuk melakukan penangkaran ya. Jadi yang telah kita ketahui di sini, ada tuh youtuber ternama ya dan pejabat-pejabat di negeri ini yang memelihara, contohnya kayak macan, singa. Bagaimana sih pandangan saya selaku praktisi hukum ya, baik dari akademik sih dan praktisi hukum juga dalam menyikapi ini. Jadi pandangan saya sebagai praktisi hukum maupun sebagai akademisi, kalau kita berbicara mengenai peraturan dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P20-Garing-Sekjen-Kum-1-6-2018 berbicara mengenai harimau benggala bukan termasuk satwa liar yang dilindungi di Indonesia. Jadi di dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut dikatakan harimau benggala bukan termasuk satwa liar yang dilindungi di Indonesia ya. Itu sebabnya yang tadi saya sebutkan di atas, YouTuber ataupun pejabat telah mendapatkan izin untuk memelihara harimau benggala tersebut dibanding harimau Sumatera. Jadi apa saja sih yang dilindungi oleh dalam undang-undang tersebut? Jadi kalau kita berbicara hewan apa saja, itu terletak di dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P20-Garing-Men-LHK-Sekjen-Kum-1-6-2018 tentang jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Nah, silakan kawan-kawan itu bisa baca peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Baik, saya itu saja sekilas tentang hewan-hewan yang dilindungi yang boleh dipelihara maupun tidak ya. Salam hukum.